Mari bergerak bersama guru penggerak. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama dengan Bu Ika Yuniarti. Saya Muhammad Fadri Nugraha akan melaksanakan praktik coaching untuk memenuhi tugas ruang kolaborasi modul 2.3. Bagaimana Bu Ika kabarnya? Baik? Alhamdulillah Pak, baik. Hari Iya, ini kita dipasangkan untuk praktik coaching Pak. Oke, ini kita di kelompok 2 untuk praktik coaching ruang kolaborasi Rukol modul 2.3. Gimana Bu Ika, sudah siap nggih? Ya, kita siap. Kita mulai ya Pak ya. Oke. Mari kita mulai. Ya. Selamat siang Pak Fadil. Apakah Pak Fadil ada waktu sebentar? Oh iya, selamat siang Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya. Pak Fadil, maaf saya tidak mengganggu kegiatan Pak Fadil kan hari ini? Enggak, ini sambil. Gini, ya, saya ingin bercerita permasalahan pembelajaran yang ada di kelas saya, Pak. Saya itu bingung. Saya butuh di coaching nih, Pak. Oh iya. Oke. Apa Bu permasalahan yang jenengan alami? Coba ini biar saya tahu. Iya, Pak. Ini tadi setelah istirahat itu, waktu saya masuk ke kelas itu, kemudian saya menyampaikan pembelajaran, anak-anak itu rame sendiri gitu loh Pak, tidak memperhatikan pembelajaran yang saya sampaikan. Terus mereka sibuk sendiri, ada yang bermain sendiri. Sebenarnya saya tidak dianggap gitu loh Pak. Sebetulnya mereka bosan apa gimana ya dengan pembelajaran saya. Gimana ya Pak ini ya Pak? Gitu. Terus tadi melihat anak-anak yang seperti itu tadi Bu, ya seperti yang jenengan jelaskan, tidak kurang memperhatikan jenengan tadi, itu akhirnya perasaan jenengan gimana Bu? Ya saya merasa saya itu kecewa pada diri saya sendiri Pak. Seolah-olah saya tidak bisa mengkondisikan kelas saya supaya kelas saya itu bisa terkontrol. Anak-anak kok tetap ramai sendiri. Saya sangat merasa tidak nyaman pada waktu itu Pak di kelas. Merasa saya gagal dalam pembelajaran Pak hari ini. Gitu. Coba sebelumnya, ini kalau Bu Ika sadari atau tidak sadari, coba faktornya kira-kira apa Bu yang menyebabkan murid jenengan seperti itu? Oh iya, kalau untuk hari ini memang sih Pak, saya merasa pembelajaran saya itu memang membosankan ya Pak. Saya hanya menggunakan ceramah saja, kemudian saya hanya menjelaskan materi ke anak-anak, lalu kemudian saya beri tugas gitu aja sih. Itu Pak, mungkin iya itu, iya karena jadi mereka merasa bosan dengan metode ceramah saya hari ini. Kurang bervariasi ya Pak metode saya ya Pak. Itu berarti menurut jenengan faktornya adalah metode yang jenengan gunakan. Kira-kira selain itu Selain ada? itu ya, jadi tadi kan
pagi itu pelajaran olahraga ya Pak, habis itu istirahat. Terus setelah istirahat waktunya saya. Jadi anak-anak itu mungkin apa sudah merasa capek pada waktu olahraga tadi, sehingga pada waktu siangnya mereka tuh kayak nggak siap menerima pelajaran, terus ditambah pelajaran yang membosankan, itu jadi mereka semakin tambah bosan gitu Pak di kelas. Iya. Berarti menurut jenengan faktor lainnya juga karena anak-anak merasa sudah lelah gitu ya Bu, mengikuti pelajaran Iya. olahraga sehingga itu. Kira-kira selain itu ada lagi? Ya, iya Pak, ada lagi Pak. Ini soalnya ini cuaca ya Pak, cuaca sangat panas. Apa itu juga yang membuat mereka merasa capek, menambah capek dan bosan sama pelajaran yang dilakukan pada waktu jam siang Pak. Iya, iya, iya. Itu karena cuacanya sekarang juga panas ya. Itu. Ya, Terus tadi dari ketiga faktor penyebab itu, dari Bu Ika untuk agar membantu biar mereka bisa fokus dalam pembelajaran, itu kira-kira rencananya apa Bu? iya, kalau ke depan karena pembelajaran setelah istirahat itu anak-anak cenderung sudah capek ya Pak. Ke depan saya akan memperbaiki pembelajaran saya Pak. Mungkin supaya mereka lebih fokus, memfokuskan untuk siap menerima pelajaran berikutnya. Sebelum saya memulai pelajaran, saya akan memberikan mereka sedikit penyegaran. Saya akan memberikan ice breaking Pak ya. Ice breaking mungkin bisa untuk lebih membuat mereka jadi fokus dan siap, konsentrasi juga sudah terbentuk. Terus kalau untuk masalah metode pembelajaran, saya juga akan berusaha mengembangkan metode saya supaya lebih menarik, supaya anak-anak itu jadi nggak bosan gitu Pak. Saya akan gunakan alat peraga, terus kalau pada kesempatan yang mungkin waktunya panjang, saya akan berikan video melalui LCD proyektor Pak. Itu ya Pak. Kalau itu Berarti membuat mereka lebih tertarik gitu Pak, kalau cuma ceramah saja kan bosan ya Pak. Jadi saya akan berikan itu ke depan. ya itu masalah solusi yang untuk pembelajaran, metode pembelajaran tadi Bu ya. Terus memfokuskan Ya. anak-anak. Terus kalau masalah cuaca Bu, kira-kira rencananya jenengan gimana biar Iya. kelasnya bisa kondusif? Sebenarnya ada Pak kipas itu Pak di kelas. Tapi karena itu apa Pak, cop-copannya listrik itu kan cuma satu. Kadang-kadang itu kalau saya pakai dipakai buat laptop terus proyektor kan jadinya kurang, kipasnya jadi nggak bisa kepake. Saya akan pakai itu Pak, kabel OLED itu Pak, supaya itu buat cop-copannya itu jadi banyak, jadi kipasnya tetap bisa nyala, anak-anak nyaman belajar. Kemudian saya juga bisa menggunakan LCD proyektor dan itu juga untuk meningkatkan motivasi anak-anak dalam belajar. Iya Pak, itu Pak. Pakai supaya kipasnya tetap nyala. Saya nyalakan kipasnya lagi. Iya, iya. Itu. Tadi masalahnya satu sudah teratasi ya tentang metode.
terus lelah, cuaca sudah, memfokuskan anak-anak sudah, terus ini kira-kira untuk rencana dari pelaksanaan ini yang jenengan sebutkan tadi, kira-kira mulai kapan? Sesegera mungkin akan saya siapkan Pak. Besok, jadi kalau ada pembelajaran saya sudah akan menyiapkan itu media, alat peraga untuk belajar di kelas. Kemudian saya juga menyiapkan membuat video yang menarik, kemudian saya tayangkan lewat SD proyektor. Dan untuk speaking saya juga nanti akan searching di YouTube Pak, untuk inspirasi speaking yang menarik bagi anak-anak. Dan nanti saya akan bawa kabel uler Pak dari rumah, saya bawa ke sekolah supaya anak-anak itu tetap nyaman dalam belajar di suasana yang panas ini dengan fasilitas yang ada, dan saya akan maksimalkan fasilitas itu Pak. Iya. Ini mohon maaf Bu ya. Masalah kabel OLER tadi apakah tidak bisa kita mungkin ke bendahara atau gimana? Iya, sebenarnya ada Pak. Sebenarnya ada, tapi kan dipakai untuk itu di kelas sebelah, sama dipakai untuk itu soundnya setiap pagi itu Pak, dipakai di kantor. Jadi terbatas. Ya mungkin ke depan nanti saya akan ngobrol juga supaya pengadaan kabel OLER ditambah Pak. Ya. Itu terus lagi tadi masalah kabel OLER sudah ya teratasi itu. Terus untuk mengatasi cuaca, terus untuk metode tadi sudah ya dengan rencana dengan baik, terus tadi memfokuskan anak-anak juga berencana membuat speaking ya. Nggih. Itu tinggal pelaksanaannya nanti mudah-mudahan bisa berjalan ya Bu Ika. Iya Pak. Kira-kira gimana solusinya, sudah ketemu apa belum? Iya Pak, tadi waktu saya sebelum di coaching saya seperti buntu ya Pak, kok bingung nih gimana. Terus setelah di coaching sama Pak Fadil, jadi tiba-tiba ide itu muncul. Pak Fadil menanyakan hal-hal yang membuat saya bisa memunculkan ide untuk mengatasi permasalahan saya di kelas ini Pak. Saya jadi lega sekali Pak, bisa menyelesaikan masalah saya ini atas bantuan coaching dari Pak Fadil. Iya, itu tadi kan semuanya juga dari pemikiran jenengan sendiri. Saya kan hanya menanyai sebagai coaching ya di sini. Tapi kalau mungkin saya nggak ngobrol sama Pak Fadil, mungkin saya juga buntu Pak menemukan ide itu. Ya karena Pak Fadil menanyakan hal-hal tadi jadi kebuka gitu loh Pak. Saya jadi menemukan ide pemikiran itu setelah ngobrol dengan Pak Fadil. Iya, yang jelas pembelajaran yang kita lakukan pokoknya bisa berjalan dengan baik, itu aja. Iya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih atas coaching hari ini.
Terima kasih Pak Fadil telah membantu saya. Mohon maaf kalau mengganggu waktu istirahat Pak Fadil siang ini. Permisi Pak, saya kembali ke kelas saya dulu. Selamat Ya, siang. monggo. Nanti jika ada yang perlu dibantu lagi, saya siap ngoten. Ya Pak, terima kasih. Nggih, monggo. Bengkel